Kalian kepengen SUV listrik, range-nya 600 kilo lebih dan juga brandnya anti mainstream? Inilah sebuah Neta tipe U. Yuk kita bahas. Nah, kita sudah ada di booth-nya Neta di Gias 2023 dan sebelah saya sudah ada Neta tipe U. Tapi ya, orang Indonesia ya, tahu tulisan kayak gini, NETA ya bacanya Neta. Padahal pronunciation-nya atau pelafalannya itu bukan seperti itu. Kalau nggak salah tuh Necha, tapi saya juga nggak bisa Mandarin ya, jadi kalian cek aja di Google Translate. Nah, mobil ini adalah sebuah SUV full listrik atau BEV. Dan ada beberapa hal menarik, walaupun sebenarnya dia masih yang versi setir kiri ya, tapi kita akan bahas fitur-fitur dan juga spesifikasinya. Nah, kita mulai dengan bagian yang paling menarik, yaitu di bawah kapnya. Dan ini logonya model made gini ya, warna hitam. Ya, dia kap mesinnya agak berat dan dia belum pakai hidrolik. Nah, dia kapnya ini di cover semua nih, bagian engine bay-nya atau motor bay ya. Karena di bawah sini itu ada motor listrik PMFM penggerak roda depan dengan tenaga maksimal 231 PS dan torsinya 310 Nm. Well, itu angka yang lumayan ya. Tapi memang mobilnya nggak terlalu kecil. Walaupun kalian lihat kesannya kayak kecil, sebenarnya mobil ini tuh ukurannya sekitar 4,5 meter atau mirip-mirip sama Mazda CX-5. Dan kita mau ngintip di mana baterainya, karena baterainya ada di bawah kolongnya. Berikutnya, karena mobil ini adalah mobil listrik, yang penting adalah baterai juga. Dan baterainya tuh ada di kolong sini nih. Ukurannya lumayan gede, 81,57 kWh. Dan dia range-nya 110 km. Wow kan? Dan dia nih charging-nya lumayan sih, 10,5 jam untuk slow charger. Sedangkan untuk fast charging-nya dari 30-80% dia cuma perlu sekitar 30 menitan. Oke, jadi kalau kita udah spesifikasi motor listrik dan juga baterainya, sekarang baru kita bahas desainnya. Nah, kalau masalah desain itu kan sebenarnya masalah selera ya, tapi kita akan bahas beberapa detailnya yang menarik. Pertama, dia punya logo di atas tadi yang saya sebutin, dia warnanya matte seperti ini, dan lampunya ini dibikin nyambung nih di sini. Dia ada DRL yang cukup panjang di sini, lampu senya di samping kanan kirinya. Dan dia tuh ada DRL juga yang di samping sini. Ini yang konsepnya namanya itu waterfall vertical LED gitulah ya. Sedangkan lampu utamanya, proyektor, ada di bagian sininya. Nah, seperti mobil listrik pada umumnya, dia tuh dibikin clean ya, nggak banyak lubang-lubang. Tapi di sini dia ada aksen warna hijau-hijau seperti ini. Dan ada kameranya. Tentunya kalian tahu buat apa? Yes, kamera 360. Kita geser ke bagian sampingnya. Oke, di bagian samping kalian bisa lihat kalau mobilnya ternyata nggak tinggi-tinggi amat. Dan kelihatan kalau mobilnya cukup panjang. Ya tadi saya sebut mention kalau ini panjangnya sekitar 4,5 meter. Pertama kita mau bahas velg nih. Velgnya dikasih warna hitam, mobilnya warna hitam juga. Jadi kelihatan sporty. Dan dia untuk kalipernya dikasih warna hijau. Nggak merah ya, nggak terlalu norak-norak gimana banget lah. Bannya dia ukurannya 225/55 dan dia pakai R19. Dan kalau kita perhatiin tuh nggak celong seperti mobil listrik pada umumnya ya, atau mobil China pada umumnya. Dan kita perhatiin ya, warna hitamnya ini bagus ya, model pearl gitu loh. Ada glitter-glitternya, ada ornamen warna hijau-hijaunya di sini. Dan untuk ngecas, dia ada di bagian samping sini ya. Jadi kita chargingnya dari samping. Dan di belakang dia masih ada roof railnya dan dia kasih warna sewarna dengan bodinya, warna hitam. Bagian belakang juga dia remnya cakram dan juga kalipernya sama-sama warna hijau. Oke, kita bagian belakang dan pertama yang saya notice adalah tuh di atapnya tuh kayak ada tonjolan gitu ya. Kayaknya sih untuk si sunroofnya buat dia mundur gitu. Tapi kelihatan agak, mungkin karena kita nggak terlalu biasa lihat ada tonjolan seperti itu ya di bagian belakang atapnya. Nah, di sini dia nggak ada spoiler, tapi ini di bagian bodi yang kayak ditarik gitu ya. Dan ada high mount stop lamp-nya, ada rear defogger, dan juga ada wiper yang mini seperti ini. Penetanya sama-sama nih, dia pakai warna matte hitam seperti ini. Dan lampunya, lagi-lagi dia konsisten, kalau bagian depan nyambung, belakangnya juga dibikin nyambung. Dan ini depan, belakang semuanya sudah full LED. Ada Neta U di sini ya, warnanya merah U-nya. Dan hijau-hijaunya masih ada nyambung di bagian belakang seperti ini. Sensor parkir juga ada, kamera juga tentunya ada. Dan ada emblem di sini bahasa Mandarin yang saya juga nggak tahu ya. Dan kita mau buka pintu belakangnya ya. Oh, ternyata di pinggir ya. Dan dia sudah power tailgate. Oke, dia bisa ngebuka seperti ini. Dia ada separator tray-nya seperti ini ya. Jadi buat privacy, kalau nggak perlu mah tinggal ditekuk seperti ini. Dan ini karpetnya keren loh. Warnanya hitam juga ya. Jadi kayak mobilnya all black gitu. Di bawahnya kita lihat ada apa? Ternyata dia bukan ban cadangan ya. Dia ada tempat buat
toolkit dan lain-lain, dan ini tempat penyimpanan juga. Ini ada stoppernya gini, kalau kita tarik lagi bisa nutup seperti ini. Dan kita tutup aja. Kita lihat ke interiornya. Oke, kita masuk ke dalam interior mobil ini dan lihat nih. Dia langsung ngejas ya, karena dia kursi elektrik yang di sebelah kiri 6 arah, sebelah kanan 4 arah buat penumpang. Nah, kalian gak usah khawatir, ini videonya bukan di mirror karena emang mobilnya setir kiri ya, karena dia masih datang utuh dari China. Kuncinya seperti ini, dan kita udah bawa kuncinya, kita injek rem, kita bisa start up seperti ini. Ya, dia langsung nyala. Dan ini layarnya masing-masing 12 inci, jadi kalau digabungin sekitar 24 inci. Gede, nyambung, sayang memang belum curve ya, kayak yang si rivalnya dari brand Cina juga. Nah, sayangnya satu hal ya, ini sebenarnya kelihatan keren nih, layar di sini, ini bisa buat AC dan lain-lain ya. Tapi pakai sentuh, layar sentuh. Jadi kalau kita lagi nyetir emang ini agak sedikit distracting ya. Walaupun sebenarnya masih ada tombol-tombol yang fisik seperti ini ya. Tapi untuk bagian lainnya seperti ini, parkir, terus kamera 360 seperti ini, kita tetap harus pencet-pencet seperti ini. Ini sayang sih. Dan seperti mobil yang udah pakai transmisi yang tua seperti ini ya pada umumnya, bawahnya tuh bolong. Slot-slot untuk charging ya, ada yang Type C, ada pun yang Type A. Dan di sini ada cup holdernya, ada ruang penyimpanan lagi. Di sini juga ada ruang penyimpanan dan juga ada wireless chargernya. Bisa ditutup seperti ini. Tuas transmisinya di sini ya, seperti ini, bisa dipencet-pencet. Dan juga di sini masih ada tombol-tombol untuk auto start stopnya, terus ada drive mode-nya, dan mode elektriknya. Nah, untuk build quality, kalau kalian perhatiin, dia pakai bahan soft touch ini banyak. Ini soft, yang sini nggak ya? Ini, agak soft sih sebenarnya, tapi emang nggak sesoft yang bagian bawah sini. Jajatannya hijau, ada karbon-karbonan, ada tulisan Hosonya, AC di bagian bawah yang seperti ini, dan di bagian sampingnya dia ada hijau-hijaunya dengan jajanan hijau dan juga karbon-karbonan lagi. Nah, dia detailnya juga bagus ya, untuk hazardnya dia juga ikut ketip di bagian sini. Untuk setirnya, dia sudah berlapis kulit dan dia ada stitching warna hijaunya. Tombol-tombolnya juga lengkap, untuk adaptive cruise control-nya ada, untuk audionya juga ada. Dan di sini ada kamera. Sepertinya ini buat monitoring untuk drivernya, apakah mungkin capek atau nggak fokus, jadi bisa ke monitor di sini. Dan dia sudah tilt dan teleskopik juga ya. Cakep sih. Berikutnya bentuk kursinya, dia yang model nyambung gini, ada lubangnya, dan ini kelihatan sporty ya. Jadi ngingetin sama MG ZS ataupun Chery Omoda 5. Dan dia tentunya juga masih ada sunroof seperti ini. Ya, dia atapnya warnanya putih dan sayangnya dia belum auto dimmingnya di sini. Nah, mungkin sekarang saya juga mau nyinggung masalah safety-nya yang dari dalam. Dia airbag-nya itu udah 6 ya. 2 di depan dan juga ada 2 di samping dan juga curtain-nya juga ada. Nah, di dalam head unit-nya ini tertanam chipset 8155 Snapdragon Qualcomm ya, sama seperti Omoda EV. Dan kalau kita pencet-pencet seperti ini, dia ada suara dan satisfying, tapi ini kayak agak sedikit delay ya. Mungkin bisa di-improve softwarenya atau gimana gitu ya, untuk sebuah brand yang concernnya di tech seperti ini. Ya, ini mungkin bisa diperbaiki. Dan at least dia udah ada onboard wifi dan juga dia sudah bisa update-nya over the air. Ada AI-nya juga nih. Oke, kita masuk ke bagian belakangnya seperti ini ya. Nah, kalau diperhatiin, lantainya emang agak tinggi karena di bawah tuh ada baterainya ya. Dan support kakinya sih lumayan sih, nggak full-full banget tapi lumayan ya. Dan untuk saya yang tingginya 169 cm, ini ruang kepala masih ada. Sepertinya ini juga efek karena di atasnya tadi agak melengkung ya. Jadi untuk panoramic roof-nya ini dia mundurnya nggak sampai di bagian kepala kita. Ada headrest yang proper, 1, 2, 3. Ada armrest di sini dan tidak ngondoy. Jadi dia mantap seperti ini, ada cup holder 2 biji. Ada lubang ini buat tempat tisu ya. Cara bukanya di sini ternyata ini. Nah, bisa di-refill seperti itu. Kursinya masih sama ya, kulit sama kayak di depan, ada stitching hijau-hijaunya dan ini nih. Ternyata seat belt-nya juga hijau, sama kayak di bagian depan. Di setiap belakang kursi ini ada kayak jaring seperti ini, ada kisi AC-nya juga dan juga ada colokan buat ngecasnya di bagian samping dan ada tempat buat taruh-taruh handphonenya. Mantap ya, detail-detail untuk hijau-hijaunya juga masih ada di bagian belakang. Termasuk juga untuk detail karbon-karbonan. Lampunya di sini warnanya juga sudah putih dan ada hand grip dan juga ada cantolannya. So far so good lah, tergantung harganya berapa. Oke, dan terakhir mobil ini seperti mobil listrik pada umumnya punya teknologi V2L, jadi bisa jadi genset dadakan.
Untuk sistem keselamatan atau safety-nya ya ABS, EBD, BA, TCS, bahkan HHC, HDC, dan juga TPMS semuanya ada. ISOFIX juga tentunya ada, dan dia juga ada untuk ADAS-nya ya, ada kamera di atas dan juga ada milimeter wave radarnya di bagian bawah seperti itu. Nah, untuk harga di China, waktu launching di bulan Oktober tahun lalu itu harganya sekitar segini di bawah ya. Menurut kalian gimana? Sebagai mobil yang bakal dijual di Indonesia, cocoknya di Indonesia dijual harga berapa? Kalian komentar di kolom komentar di bawah. Oke, kayaknya itu aja dari Autonemex kali ini. Thank you buat teman-teman yang nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like, share ke teman-teman kalian, dan juga mampir-mampir ke Instagram, TikTok, dan juga websitenya Autonemex. Sampai ketemu di video-video yang lainnya, dan pastikan kalian nonton terus video-video Gias 2023 dari Autonemex. Bye!